tidak akan pernah ideal dan tidak pernah seimbang. Itu kayaknya salah satu, especially di business fashion retail ya. Tidak ada keseimbangan, jadi selalu ada something going on, problem baru, ataupun ada yang work-life imbalance, ya itu terima aja. Jadi hari ini jalannya seperti ini, ya jalannya seperti ini, besok jalannya mungkin berbeda. Hai, saya Jessica Wijaya, Creative Director dari Bimbi. Saya ibu dari 1 anak. Bimbi itu multi-brand kids fashion store di Indonesia yang membawa luxury kids fashion di Jakarta. Kita berdiri dari 2013, kita dimulai dari website, lalu kita mempunyai flagship store di Plaza Indonesia sekarang dengan a few of our brands di Central Department Store Grand Indonesia dan Galeries Lafayette. Awal startnya Bimbi itu dimulai dari sebetulnya jalan-jalan sih, lagi di Eropa. Terus menemukan satu merek baju anak yang ternyata udah mau buka di Indonesia. Dari situ mulai mencari brand apa lagi ya, anak-anak seru juga. Jadi mulai mencari brand yang lain. Terus lama-kelamaan dibukakan itu brand-brand yang luxury yang belum ada di Indonesia. Akhirnya kita dapat juga gitu. Suatu anugerah Tuhan kali ya, karena aku tidak dimulai di retail, tidak punya pengalaman di retail, tidak punya pengalaman di kids fashion juga. Jadi benar-benar sesuatu yang mendapatkan brand itu sebuah anugerah Tuhan sebetulnya. Jadi perjuangannya ya mengenal pasarnya Indonesia seperti apa, anak umur berapa yang mencari pakaian seperti ini awalnya, tapi sekarang kita emang punya dari newborn sampai 16 tahun sih. Mempertahankannya itu lebih susah daripada, karena mendirikannya itu lumayan seru. Aku orangnya visionary ya, jadi dreamer juga. Jadi untuk menciptakan dari nol jadi sesuatu itu menurut aku drive-nya ada, seru. Tapi mempertahankan itu karena aku juga punya ADHD, itu suatu perjuangan untuk bisa konsisten, 1. Nomor 2 itu kan pasang surutnya usaha itu kan ada. Nah itu pas gimana caranya kita lihat market kalau lagi turun itu kita bisa melewatinya. Dan juga gimana caranya membawa perusahaan ini udah dari posisi sini untuk lebih lagi. Itu gimana cara mencari peluang baru kalau kita emang sudah di titik dimana kita udah achieve lumayan tinggi, itu kan mesti cari lagi apa our next goal, apa itu yang kita mau kembangin dari apa yang sudah kita punya. Itu suatu challenges in itself menurut aku. Dan itu nggak gampang untuk perusahaan stay in one position, itu akan lama-lama turun. Nah gimana caranya kita pas turun itu naik lagi. Itu I think it's a challenge in itself. Every mom tuh ada seasons of life ya. Itu ada yang lagi emang harus back off sedikit dari kerjaan untuk fokus ke anak dan fokus ke keluarga. Itu harus ada. Jadi nggak bisa kita sebagai ibu itu kan prioritas nomor 1 kita bukan perusahaan. Prioritas nomor 1 itu sebetulnya anak dan keluarga. Dan itu yang perlu kita bagi-bagikan waktu untuk menjelaskan. Tapi di mata aku itu usaha pun staf-staf karyawan itu sebetulnya seperti anak. Dan anak-anak yang di perusahaan juga harus di take care sesuai apa yang sudah diberi Tuhan, itu kita mesti jaga gitulah. Seperti anak sendiri sih sebetulnya. First impression itu important. Biarpun kita mau bilang inner beauty lebih penting daripada outer beauty itu the first impression for a person in a business meeting itu penting banget. Itu will affect gimana caranya business meeting itu goes, deal itu sukses atau tidak. Dari first impression, dari confident kita. Nah, menurut saya itu fashion is part of identity kita. Identitas kita itu dari bagaimana cara kita berpakaian. Bagaimana kita membawakan diri itu dari penampilan kita.
Nah, kita mau nggak mau juga sih mau kasih tau anak penampilan itu number one. Tapi penampilan itu salah satu key untuk sukses di kehidupan yang sebenarnya. Jadi itu penampilan itu penting untuk get your deals in the future, to be confident in closing a deal atau apa, itu penting sekali. Kalau di Bimbi itu kita mencoba untuk curate lumayan banyak style. Jadi kalau masuk ke Bimbi, kalau mau cari pakaian yang unik yang nggak ada di pasaran, yang mungkin gold jacket ataupun children shoes, apa girls shoes untuk ke pesta, ataupun mau cari lagi mau something casual crop top, itu semuanya ada di Bimbi. Jadi mau gayanya apapun juga, how unique your child is, itu ditranslate ke baju. Di Bimbi kita try to tell the children to express themselves the way they want. Sering sih, kalau weekend biasanya switch off, kerjaan tuh susah. Jadi anakku tuh sering banget komplain kayak, Mami semuanya Bimbi, aku gimana? Itu sering. Tapi salah satu yang I think I'm trying to achieve yaitu handphone ditaruh, bener-bener ditaruh, tinggalin untuk fokus ke anak. Soalnya kalau lagi pegang handphone, itu lagi ada urusan banyak di kantor, itu pasti attentionnya setengah-setengah. Jadi kadang-kadang itu bener-bener mesti intentional, yang kayak misalkan lagi abis jemput anak, itu bener-bener taruh di tas, terus nggak dipegang dulu untuk sementara untuk fokus ke anak. Toh situasi apa sih yang nggak bisa di-solve, dicari solusi 5 menit lagi atau 15 menit lagi atau 30 menit lagi gitu. Tapi itu emang perjuangan sih untuk dedikasi fokus ke anak, itu salah satunya untuk taruh handphone di tempat lain. Tidak pernah namanya keseimbangan itu ideal. Dan itu harus dibuang jauh-jauh karena tidak akan pernah ideal dan tidak pernah seimbang. Itu kayaknya salah satu, especially di business fashion retail ya. Tidak ada keseimbangan, jadi selalu ada something going on, problem baru, ataupun ada yang work-life imbalance, ya itu terima aja. Jadi hari ini jalannya seperti ini, ya jalannya seperti ini, besok jalannya mungkin berbeda. Nah, ekspektasinya itu yang mesti kita manage, tidak akan ada keseimbangan, jadi ya udah jalanin aja, lega gitu dengan ya pengharapan. Dan apapun yang terjadi hari itu akan endingnya bakal baik kok, tenang aja. Satu fokus satu hari. Jujur sebetulnya kalau anak aku itu emang dari umur 6 bulan aja udah ikut ke showroom untuk buying. Jadi dari 2 minggu sebelum lahir pun aku masih ke kantor. Jadi kalau nggak salah 1 atau 2 minggu sebelum lahirnya dia tuh aku masih ke kantor. Terus setelah itu, kalau aku kayaknya udah mulai kantor lagi 3 bulan dan 6 bulan tuh udah buying trip bawa dia. Jadi itu dia selalu di showroom. Dan dia pernah suatu saat, kalau nggak salah umur 3 tahun, kita lagi ada event di toko. Dia, teman-teman kita yang anak-anaknya dia kenal, dia ajak ke toko, anak umur 3 tahun. Terus dia kasih lihat baju ini cocok sama ini, katanya this is cute for you. Jadi udah kayak memperagakan our brand managers di showroom tuh kasih lihat ke kita. Yang nyocok-nyocokin baju itu sesuatu yang kayak lucu sih, kayak aku nggak expect anak aku seperti itu. Tapi kalau sekarang karena anak aku lumayan artsy, lumayan suka fashion, suka art, suka drama, itu kita emang lagi mau ngajak dia untuk direct drama atau photoshoot. Soalnya dia lumayan bisa, ya seperti yang di umur 3 tahun dia bisa stylingin anak-anak gitu, dan dia tahu apa yang bagus, apa yang cocok, apa yang tidak. Itu aku mulai kesini mulai lihat dia anaknya bisa. Nah, dari sebetulnya last week kita karena mau bikin summer content, dia udah ikut contribute. Nanti ditunggu aja kontennya dari directed sama dia sendiri, dan dia udah ikut meeting juga di meeting room. Ya lumayan menarik sih, karena aku kayaknya summer, sampai dia bilang gini, kayak karena excitingnya ini satu aja belum beres, tapi dia udah excited gitu. Dia bilang, Mami boleh nggak every summer, every holiday, aku mau buat something like this. Jadi kayak summer projectnya dia tuh bikin sesuatu di Bimbi.
Dia lumayan artistik, jadi dia lumayan suka gambar, suka eksperimen dengan art, suka dengan eksperimen dengan materinya art. Nah itu kayak aku ngelihatnya dia lebih kayak my muse sih, my little muse gitu loh. Tema campaign kita kan summer campaign ini summer sketchbook di Bimbi gitu. Summer sketchbook ini sebenarnya berawal dari dia waktu last summer kita lagi buying trip dan dia ikut waktu itu lagi summer holiday. Aku suka nggak kasih dia pegang handphone terus. Jadi aku paksa dia nggak boleh, pokoknya lagi dinner, lagi lunch atau dinner kita ngobrol. It's our family time, it's our social time, it's our time to connect satu sama lain ya. Jadi aku paksa dia nggak pegang handphone, nggak pegang gadgets. Jadi cuma ada satu notebook dan di notebook itu dia sketch. Jadi apa ruangan itu, restorannya lagi ada apa, dia sketch. Jadi ini benar-benar kayak summer sketchbook campaign kita di summer itu berangkatnya sebenarnya dari dia. Itu juga aku mau sharing ke other parents gitu, sama komunitas Bimbi, orang tua di Bimbi itu gimana cara kita membawa anak enjoy liburan dengan mengurangi gadgets. Itu kita nanti akan ada aktivitas di Bimbi, akan ada art activity, bakal kita kasih konten seru di mana parents bisa mencontohkan di rumah aktivitas apa yang seru buat anak-anak ataupun menggali itu saat menurut aku ya summer holiday, liburan tuh liburan kenaikan sekolah itu salah satu momen untuk anak untuk mencari talenta ataupun eksperimen sesuatu, experience sesuatu yang baru yang mereka tidak bisa experience waktu mereka lagi sekolah. Work-life balance itu benar-benar zero, dimana kita sebagai ibu, sebagai itu abis. Ini kayaknya aku nggak cuman ngomong mompreneur ya, itu ibu ya, itu dimana kita rasanya depleted, rasanya habis gitu. Itu menurut aku itu nggak akan tahan lama sih, karena kita sebagai manusia kita perlu dipenuhi ya, bener-bener banyak self care, tapi bukan cuma self care, tapi tahu apa yang kita mau dalam hidup, apa yang kita mau achieve. Nah itu dibalik lagi perspektifnya, kita ganti lagi gimana cara kita udah ngerasa mentok ataupun jaded gitu ya di dalam kehidupan, gimana cara melihat sesuatu yang udah biasa-biasa aja itu kembali baru. Salah satu triknya yang aku ngerasain itu untuk melakukan sesuatu setiap hari situasinya sama, tapi coba melihat, train your eyes, train your brain untuk melihat sesuatu yang baru setiap hari dalam keseharian yang begitu-gitu aja. Salah satunya nih anak aku kan sering komplain bosen. Jadi waktu itu kita ke supermarket, dia bilang bosen. Terus aku suruh dia cari 5 item. Waktu itu aku cari 5 item di supermarket yang dia nggak pernah beli sama sekali untuk beli. Untuk pilih 5 item di luar yang biasa dia beli untuk coba cari. Dan itu nggak gampang loh. Karena kita kan apalagi sebagai ibu-ibu udah ada, kalau ke supermarket udah tahu, oh mau beli telur ini, mau beli buah dragon fruit misalkan, udah ke-train otak tuh kayak oh mau merek ayam pun udah mau tahu mau merek yang ini. Tapi untuk cari cara gimana kita melihat sesuatu yang biasa aja itu baru, itu akan melewati si creative block ataupun jaded atau burnt out itu. Dan jangan lupa sih, harus isi diri sendiri dulu sebelum kita bisa mengisi hidup orang lain. Untuk membimbing orang lain, kita harus membimbing diri kita sendiri dulu. Aku tuh sempat burn out sampai kayaknya ngelihat hidup tuh gitu-gitu aja, dan juga ngelihat hidup tuh datar. Dan kalau misalkan dibilang orang depresi terus ngelihat suatu cahaya dari mata itu yang ngelihat kota itu abu-abu, itu aku pernah ngalamin di titik itu gitu loh. Aku akhirnya gimana cara overcome burnout itu dengan belajar sesuatu yang baru. Jadi aku sempat sabbatical dari Bimbi, waktu itu operasional udah ada yang bisa handle. Jadi aku sempat ambil S2 di Museum Studies and Curatorial Practice waktu itu di Singapura. Dan itu bener-bener membukakan aku
tadinya waktu mulai sekolah itu aku emang suka sekolah ya, jujur. Aku suka sekolah, suka art history, ada ketertarikan di sejarah, di art, di cultural studies, itu seni budaya, itu benar-benar emang tertarik ke sana. Tapi yang aku bingung pas keterima di S2 program S2 ini tuh yang kayak apa hubungannya aku ngambil retail dengan S2 ini ya? Ternyata hubungannya tuh sangat erat sebetulnya. Kuratorial di seni itu diberangkatnya, museum juga itu berangkatnya dari toko. Dimulai dari menata toko, visual merchandising di toko, itu jadi akhirnya visual merchandising, exhibition, dan museum. Jadi tuh kayak aku kaget juga sih pas tahu sejarahnya sedikit. Jadi apa yang aku belajar di S2 itu, aku sekarang bawa ke BIMBI. Goalnya for BIMBI itu tahun ini kita emang lagi karena tahun kemarin aku setelah sabbatical, aku balik ke BIMBI itu kita lihat ya visi misi kita udah 10 tahun ini, ternyata kita udah achieved, which is menurut aku banyak kemurahan Tuhan di sana, bukan cuma karena aku tim semuanya jalan satu jalan, tapi banyak juga anugerah dari Tuhan dari semuanya ini. Tapi kita achieve visi misi itu, dan dari situ baru mulai apa sih our next goal, apa yang aku mau achieve di BIMBI, apa yang aku mau dapatkan dari BIMBI ini. Nah ini aku this rebranding dan re-envisioning apa ya the next visi selanjutnya di BIMBI itu akan kita keluarin 2 bulan lagi. Tapi itu mengarah lebih ke komunitas kita, karena BIMBI sudah punya komunitas parents yang kuat. Kita mau membawa ibu-ibu ini ataupun ibu-ibu dan bapak ini untuk bisa mengajarkan anak lebih bagaimana how to care our small children, how to empower the moms, the parents to be able to educate their children, to empower the parents to mendidik anaknya. Parenting skills-nya mesti kita upgrade, gimana cara kita melihatnya, dan juga gimana cara kita komunikasi dengan anak, bagaimana kita sebetulnya main lagi dengan anak. Itu kan mesti mesti ngelihat hidup tuh sesuatu yang seru. Dan itu yang akan ditranslate ke anak gitu, gimana cara kita mendidik anak itu dan membangun anak itu. Bagaimana ngajarin juga anak, supaya gimana kita bisa main bareng dan berkomunikasi. Dan juga akhirnya mereka bukan cuman wejangan terus gitu loh, tapi dengan komunikasi dan aktivitas yang bersama-sama itu kita bisa impart our own nurturing skills and our own experience to them gitu loh. Aside from ngedidik anak di inner beauty, gimana cara ngedidik karakternya, itu kita mesti kasih lihat ke anak-anak, coba gak gosok gigi, bau, gak mandi, itu juga first impression itu gak akan achieve di dunia pas dia masa besarnya ya. Aku selalu tiap kali mendidik anak perempuan aku, my daughter, itu selalu kayak, coba deh kalau kamu gak sikat gigi, kamu bau, kamu gak mandi, itu orang-orang gak mau temenan sama kamu nanti gedenya. Like simple things like that gitu loh. Terus yang kayak kalau misalkan nanti ya, kalau udah gede, apalagi nanti kalau udah kuliah gitu ya, kuliahnya gak tahu di mana, tapi kan belum tentu bareng-bareng, bisa aja di kota lain gitu kan. Itu kan udah mesti self take care sendiri, dan akhirnya yang nantinya pas lagi melanjut lagi ke kerjaan, itu gimana cara kita dapat interview, dapat kerjaan, dapat naik posisi, gimana cara kita make some deals gitu. Itu kan bener-bener kayak convince people to do something for us misalnya. Itu bener-bener mesti impression dengan pakaian baju yang benar, dan itu BIMBI itu trying to tell the kids to be unique in their own confident self sih sebetulnya. Jadi tahun ini kita, aku mau cerita. Tahun ini kita re-envisioning BIMBI. Jadi tahun ini akan kita buka satu tempat lagi
full flagship store di Pacific Place Mall di Oktober. Tapi bukan cuma flagship store Bimbi, tapi akan ada tempat F&B di mana akan ada art installationnya di dalamnya. Jadi semacam galeri as well as art workshop untuk nggak cuma untuk anak-anak, tapi untuk dari anak-anak sampai orang dewasa pun art workshopnya. Dan juga itu di space di mana orang bisa bereksperimen dengan makanan, mencoba makanan baru, mencoba minuman baru. Tempat mainnya tuh aku membawa anak-anak masuk untuk bisa experience bukan cuma dressing up, tapi experience bermain di tempat itu. Nah itu yang lagi lagi digodok kalau boleh dibilang untuk bisa buka di Oktober. Nah itu di Pacific Place, something fun, something yang kayak dengan visinya barunya kita itu sejalan. Thank you for watching. Don't forget to create moments of play with your child and nurture them with style.